kita hanya menjadi suci, kita hanya menjadi kudus ketika kita mendengarkan kebenaran firman, kita mentaati kebenaran itu, maka kebenaran itulah yang menyucikan kita sekalian. Untuk itu Tuhan Yesus berkata begini, memang kamu sudah bersih karena firman yang aku katakan kepadamu. Pembersihan hidup kita terjadi, penyucian hidup kita terjadi ketika firman yang kita dengar bukannya sekedar dengar, tetapi kita mendengar dan melakukan kebenaran firman itu. Kebenaran itulah yang menyucikan kita sekalian. Jadi kasih persaudaraan yang berlangsung di antara kita sekalian itu bukanlah suatu kasih yang bersifat munafik. Seolah-olah dia begitu mengasihi kita ketika dia ungkapkan itu di depan kita, tetapi ketika dia di belakang dia menusuk kita. Itu bukan kasih yang tulus, itu bukan kasih yang suci. Kasih yang demikian adalah kasih yang munafik, yang seolah-olah di depan dia penuh dengan cinta kasih, tapi sebenarnya dia di belakang penuh dengan kebencian. Kita yang sudah disucikan oleh karena ketaatan kepada kebenaran, kita dapat menyatakan kesucian disebabkan oleh kebenaran itu dengan mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara, atas dasar firman inilah maka tema ini dikumandangkan di seluruh gereja dalam perayaan-perayaan Natal yang sudah berlangsung, bukan saja di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Kasih itu bukan sesuatu yang pasif. Kasih adalah sesuatu yang aktif. Kasih itu bukan hanya sekedar sesuatu. Kasih itu adalah pribadi Allah sendiri. Mengapa saya katakan bahwa kasih itu adalah pribadi Allah sendiri? Karena firman mengatakan Allah adalah kasih. Jadi seseorang yang telah mengalami kasih Kristus, pasti dia bergerak. Dia tidak mungkin pasif. Dia akan bergerak untuk menyebarkan kasih itu kepada orang lain melalui pelayanan yang dia lakukan karena digerakkan oleh kasih Kristus. Bukan menggerakkan permusuhan, bukan menyebarkan ujaran kebencian, dan bukan juga berbuat keonaran. Kita sedih oleh karena orang-orang yang mengaku beragama, mereka bisa melakukan berbagai tindakan kekerasan atas nama agama, bahkan berteriak dengan nama Allah. Sebagai orang Kristen yang mengenal Allah yang sejati, Allah yang kita panggil dia Bapa dalam nama Yesus Kristus, Allah adalah kasih. Maka karena kita adalah anak-anaknya, kita punya tanggung jawab yang digerakkan oleh kasih itu, yang digerakkan oleh Allah yang adalah kasih itu, untuk menyebarkan kasih, bukan kebencian, bukan ujaran kebencian, bukan buat keonaran. Di gereja-gereja lokal ada banyak juga yang mengatakan, kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tapi orang yang sama kemudian menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Akhirnya apa yang sebenarnya orang luar tidak tahu, tapi anggota-anggota gereja ketika menyebarkan itu di media sosial, orang jadi tahu bahwa ada konflik internal yang terjadi di gereja itu. Ada ujaran kebencian. Tahukah saudara, ada banyak orang hari-hari ini kemudian mendekam di penjara
oleh karena dia membuat suatu pernyataan yang berisikan kebencian di media sosial. Kalau hati saudara dan saya lagi tidak enak pada seseorang, lagi tidak enak sama istri, jangan buat status sini di media sosial. Hatiku galau gara-gara suamiku tidak pulang-pulang dari kemarin. Saya tanya dulu, apa pentingnya? Seperti orang Papua katakan, epen kah? Epen itu artinya emang penting kah? Ketika dijawab cupen toh, cukup penting maksudnya. Kasih Kristus aktif menggerakkan kita untuk menyebarkan kasih, bukan kebencian. Kasih Kristus, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menggerakkan kita untuk berkorban dalam membangun persaudaraan. Tidak ada sesuatu di dalam kita menyebarkan kasih itu tanpa melibatkan pengorbanan. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan bukti apa yang dilakukan oleh Bapa kita di surga. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa Bapa karuniakan anak yang tunggal? Untuk mati di atas kayu salib demi kita sekalian. Jadi Allah di dalam kealahan itu ada firman Allah. Allah itu roh, dan tidak ada seorang pun yang melihat Allah. Kalau Alkitab memberitahukan kepada kita ada orang yang melihat Allah, itu hanyalah cahaya kemuliaan Allah, bukan pribadi Allahnya yang dilihat. Allah terlalu suci. Karena itu tidak ada manusia yang sanggup untuk melihat Allah. Karena manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Supaya manusia bisa mengenal siapa Allah, maka Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui rahim perawan Maria. Allah, dia menciptakan segala sesuatu dengan firman Allah. Lalu Allah juga memelihara, memberi hidup kepada ada apa yang diciptakannya dengan roh Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kasih yang penuh dengan pengorbanan itu kita tidak belajar dari seorang manusia. Eta manusia itu mungkin seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mungkin dia adalah pimpinan dari sebuah negara atau pimpinan dari sebuah sinode yang memimpin seluruh dunia. Kita tidak akan pernah bisa belajar kasih yang penuh dengan pengorbanan dari manusia-manusia fana, apapun jabatan yang dimiliki oleh manusia itu, karena manusia semuanya sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Allah yang dapat memberikan kepada kita contoh dari kasih yang penuh dengan pengorbanan itu, sehingga ketika kasih Kristus kita alami dalam hidup kita, itulah yang menggerakkan kita untuk juga berkorban dalam membangun persaudaraan yang sejati dalam hubungan antara kita, baik sebagai sama anggota jemaat, demikian juga kita dalam hubungan kemasyarakatan dengan orang-orang yang mungkin berbeda gereja, berbeda agama, dan berbeda suku dengan kita.